Perkenalkan, nama saya Dewi Nafisah Mustafidah, NIM 203 1900029 dari kelas PGMIA. Dan sekarang kita masuk ke materi. Di sini saya membuat tugas untuk memenuhi tugas saya, yaitu IPS. Dan saya mengambil judul yaitu perubahan sosial budaya. Assalamualaikum anak-anak. Baik, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Kalau gitu kita masuk ke materi selanjutnya ya, yang berjudul perubahan sosial budaya. Di sini ada yang tahu tentang perubahan sosial budaya? Kalau tidak ada yang tahu, guru yang menjelaskan ya. Perubahan sosial budaya adalah perubahan norma-norma sosial, pola-pola sosial, interaksi sosial, pola perilaku, organisasi sosial, lembaga kemasyarakatan, lapisan-lapisan masyarakat, serta susunan kekuasaan dan wewenang perubahan sosial. Dapat berlangsung dalam kurun waktu cepat atau perlahan-lahan. Jadi, dalam perubahan masyarakat pada prinsipnya merupakan suatu proses yang terus-menerus, artinya setiap masyarakat pada kenyataannya akan mengalami perubahan. Tetapi perubahan antara kelompok dengan kelompok lain tidak selalu sama, serta banyak faktor-faktor yang mempengaruhinya, gitu ya. Dan berikutnya yaitu faktor pendorong dan menghambat perubahan sosial, yaitu yang pertama faktor pendorong perubahan sosial. Yang pertama yaitu kontrak dengan budaya sosial, kontrak dengan budaya lain. Kontra dengan budaya lain di sini awal perubahan proses sosial adalah adanya kontak dari seseorang atau kelompok kepada orang lain atau kelompok lain. Melalui kontak tersebut terjadilah proses penyampaian informasi tentang gagasan, ide, keyakinan, dan hasil-hasil budaya yang berupa fisik. Dua kebudayaan yang saling bertemu akan tetapi mempengaruhi, yang akhirnya membawa perubahan. Contohnya, cara berpakaian para penjabat kolonial Belanda ditiru oleh penguasaan pribumi. Gitu. Yaitu selanjutnya faktor pendorong perubahan sosial. Yang kedua, sistem pendidikan yang maju. Sistem pendidikan yang maju yaitu pendidikan yang ditempuh melalui jenjang pendidikan di sekolah. Pendidikan formal mengajarkan bermacam-macam kemampuan, seperti menguasai ilmu-ilmu pengetahuan, kerajinan tangan, serta hidup mandiri, olahraga, dan kesenian. Seperti contoh, sistem pendidikan yang dengan perkembangan fasilitas yang disediakan di sekolah, serta adanya kedisiplinan pada setiap siswa atau siswi. Yang ketiga yaitu penghargaan sebuah karya. Jadi kalau ada penghargaan sebuah karya itu pasti siswa akan selalu semangat. Jadi setiap menghargai hasil karya mendorong seseorang individu akan memunculkan penemuan-penemuan baru dalam masyarakat. Yang keempat yaitu sistem masyarakat terbuka. Semakin terbuka sistem lapisan masyarakat, semakin besar peluang untuk melakukan perubahan-perubahan yang tentunya menunjukkan ke arah yang lebih baik. Itu ya anak. Yang kelima, masyarakat yang heterogen. Masyarakat heterogen mempunyai latar belakang budaya, ras, suku maupun ideologi yang berbeda sehingga memudahkan terjadinya pertentangan yang dapat menimbulkan keguncangan sosial. Yang keenam, ketidakpuasan terhadap bidang-bidang tertentu. Ketidakpuasan yang berlangsung lama dalam kehidupan masyarakat dapat menimbulkan perlawanan, pertentangan, dan gerakan revolusi untuk mengubahnya. Misalnya, di daerah yang kekurangan bahan pangan, masyarakat akan membuka perubahan untuk menghasilkan bahan pangan dengan cara bercocok tanam, seperti menanam padi, menanam gitu. Selanjutnya yang ketujuh, pemberontakan atau revolusi. Pemberontakan atau revolusi sebenarnya perubahan atau revolusi masih terkait dengan faktor konflik. Akan tetapi pemberontakan ini adalah tahap selanjutnya yang bisa menyebabkan munculnya kepentingan baru bersama atau bahkan kudeta yang secara tidak langsung mengubah kehidupan sosial tersebut. Yang ke-8, bencana alam.
Bencana alam tidak jarang memaksakan masyarakat yang tadinya tinggal di suatu daerah untuk mencari tempat barunya gitu. Jadi kalau bencana alam itu kita tidak tahu sampai selesai munculnya kapan, jadi tidak bisa dikira-kirakan. Perangan seluruh perang yang terjadi mengubah sistem sosial yang ada, sedangkan yang kalah akan mengikuti kemenangan. Selanjutnya, faktor penghambat perubahan sosial, yaitu kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Kurangnya hubungan komunikasi maupun interaksi antara kelompok masyarakat bisa menghambat perubahan sosial. Yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan yang lambat. Faktor ilmu pengetahuan yang lambat akan antipasi terhadap ilmu baru juga mempengaruhi perubahan sosial. Misalnya masyarakat pendalaman yang kayak susah sinyal yang kayak di Papua kayak gitu kan, dia sangat beda gitu. Kalau sama kita kan kita udah paham sama teknologi, udah paham sama gini. Kalau sana itu belum, sana itu masih kadang baju tuh masih pakai kayak yang daun-daun kayak gitu. Itu kan masih dalam pendalaman itu, khasnya dari sana. Yang ketiga, pemikiran masyarakat yang masih pemikiran tradisi dan enggan membuka para perubahan baru menjadi masyarakat tidak berkembang. Yang keempat, adanya kebiasaan masyarakat. Adat atau kebiasaan merupakan pola-pola perilaku bagi anggota masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada kalanya adat dan kebiasaan begitu kuatnya sehingga sulit untuk diubah. Misalnya, memotong padi dengan mesin dapat mempercepat pemanenan. Namun, karena adat dan kebiasaan masyarakat masih banyak yang menggunakan sabit atau ani-ani, maka mesin pemotong padi tidak akan digunakan. Selanjutnya, hambatan ideologis. Sebuah kelompok atau masyarakat memungkinkan terjadinya penolakan terhadap perubahan sosial jika perubahan itu bertentangan dengan ideologi kelompok. Masyarakat itu akan menolaknya. Yang keenam, prasangka terhadap hal asing. Prasangka terhadap hal asing itu terkait dengan kekhawatiran terhadap anggapan akan terjadi ancaman terhadap tatanan lama gitu. Yang ketujuh, kekhawatiran terhadap goyahnya interaksi kebudayaan. Masuknya kebudayaan baru dari luar yang dianggap sebagai ancaman bisa jadi faktor penghambat perubahan sosial gitu. Nah, gimana, ada yang ditanyakan? Kalau tidak, nanti buku kasih tugas dan selanjutnya kita masuk ke materi bentuk perubahan sosial budaya. Yang pertama, perubahan sosial berdasarkan waktu. Perubahan sosial berdasarkan waktu yaitu perubahan evolusi itu perubahan secara lambat. Perubahan evolusi merupakan perubahan yang lama dengan diikuti perubahan kecil pada evaluasi perubahan yang terjadi tanpa ada tekanan atau terjadi dengan sendirinya. Jadi itu tidak dilakukan dengan berkelompok aja, tidak, itu dilakukan dengan sendiri perubahan evolusi. Contohnya perubahan sistem transportasi. Yang kedua, perubahan revolusi, perubahan secara cepat. Perubahan revolusi sendiri merupakan perubahan yang terjadi secara cepat dalam dasar atau sendi-sendi pokok yang terdapat dalam masyarakat. Perubahan ini dapat terlebih dahulu dan biasanya harus ada pemimpin kelompok. Jadi kalau perubahan revolusi itu tidak bisa dilakukan dengan sendiri, harus berkelompok karena butuh pengompakan dalam suatu rencana. Contohnya perkembangan sarana telekomunikasi yang awalnya hanya bisa dilakukan untuk mengirim pesan dan melakukan panggilan suara. Kini telepon seluler sudah bisa digunakan untuk merekam video. Adanya teknologi kemajuan lah ya. Yang kedua, memotret. Yang ketiga, bermain game. Yang keempat, bahkan terhubung dengan orang lain yang tidak dikenal. Jadi itu
Semakin teknologi maju, semakin kita mempermudah berkomunikasi saudara kita yang di jauh-jauh sana, kita dapat saling salam kangen, saling sapa lewat online, lewat telepon, lewat HP itu. Gitu. Yang selanjutnya, perubahan sosial berdasarkan pengaruhnya, yaitu perubahan sosial kecil. Perubahan sosial kecil merupakan perubahan yang kurang menghasilkan pengaruh langsung bagi masyarakat, jadi tidak sampai menghasilkan keributan. Salah satu contohnya adalah perubahan terkait fashion, model pakaian, model rambut, dan lain sebagainya. Kan orang sekarang itu ngikut tren. Kalau temannya rambutnya merah, pasti pengen ngikut. Kalau tidak bisa menjaganya, pasti kita akan hancur diri kita kalau ingin mengikuti tren. Jadi kita itu harus bisa menjaga diri kita sebelum melakukan itu baik apa tidak, pantas apa tidak. Teman saya pakai rambutnya disemir merah, kalau dilihat orang itu pantas apa tidak, aku pakai itu pantas apa tidak. Dilihat orang itu cewek lah, udah usianya itu udah harus menjaga aurat, jadi aku harus kerudungan. Ngapain aku bersemir rambut kalau akhirnya aku kerudungan, kalau aku akhirnya menutup aurat. Perempuan itu sebaiknya kita menutup aurat. Kalau membuka aurat itu ya dosa ya, soalnya semua anggota tubuh wanita itu aurat itu. Selanjutnya, perubahan sosial besar merupakan perubahan yang membawa dampak besar dalam unsur-unsur kehidupan masyarakat yang penting, seperti stratifikasi sosial. Contohnya, perubahan pada sistem pertanian yang dulunya pakai kerbau, yang waktu traktornya itu pakai kerbau, sekarang bisa pakai traktor. Dan sekarang ada baru tren bulan-bulan ini, dulu kan pakai traktor, sekarang pakai alat yang namanya saya lupa, itu ada yang baru lagi. Jadi itu bisa langsung sekalian nanamnya. Jadi itu tidak butuh masyarakat, tidak butuh tenaga orang. Maksudnya kan dulu kan harus mencari orang buat tabur, buat traktor. Kalau sekarang enggak, cuma orang satu bisa semuanya jadi melalui mesin itu tersebut. Gitu. Yang ketiga, perubahan sosial berdasarkan sudut pandang. Yaitu perubahan yang dikehendaki. Perubahan yang dikehendaki sendiri perubahan yang sudah direncanakan sebelumnya oleh pihak-pihak yang hendak melakukan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Jadi contohnya seperti pelaksanaan pembangunan atau perubahan tatanan pemerintah, misalnya dari sistem pemerintahan orde baru menjadi sistem pemerintahan orde reformasi gitu ya. Yang kedua, perubahan yang tidak dikehendaki. Perubahan yang tidak dikehendaki merupakan hal yang tidak bisa dalam kendala masyarakat dan biasanya menghasilkan masalah yang memicu kendala dalam masyarakat. Contohnya, kecenderungan mempersingkat prosesi adat pernikahan yang memerlukan waktu serta biaya yang tidak sedikit ya. Misalnya pada prosesi acara pernikahan masyarakat Jawa modern. Zaman Jawa modern itu kalau dilihat dikit, tidak menghabiskan biaya sedikit, tapi ternyata kalau dihitung itu juga banyak. Itu. Yang keempat, perubahan sosial berdasarkan arah perkembangan. Yang pertama, perubahan sosial progres. Progres merupakan perubahan sosial yang sangat diharapkan masyarakat. Perubahan yang membawa kemajuan itu menguntungkan masyarakat, seperti bergantinya masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern. Contohnya meningkatkan pembangunan listrik hingga ke pelosok desa. Tuh. Yang kedua, perubahan sosial regres atau perubahan menuju kemunduran disebabkan oleh penggunaan itu sendiri. Biasanya terjadi karena penyalahgunaan perangkat teknologi. Ya, banyak anak kecil yang sekarang itu teknologi udah memakai HP yang digunakan untuk aneh-aneh gitu ya. Contohnya, perubahan yang disebabkan karena adanya berbagai jenis peperangan atau bencana alam yang mengakibatkan kehidupan manusia
dalam lingkungan sosial berubah secara total gitu. Selanjutnya guru akan mengasih soal, nanti jumlahnya 5 dikumpulkan minggu depan ya anak-anak. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, mari kita tutup pelajaran hari ini dengan bacaan alhamdulillah. Semoga ilmunya bermanfaat dunia wal akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.